Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rima. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 1 yang beranggotakan Ahmad Soni Satria absen 2, Debbie Dwi Puspitasari absen 4, Nadia Sinta Cahenin Tias absen 22, Najwa Laila Damayanti absen 23, Rifanda Nafa Mustafa nomor absen 31, dan yang terakhir adalah Vincent Yudit Fernanda nomor absen 35 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai eksplorasi minyak bumi dan bahan bakar bensin. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan buku paket Intan Pariwara, Mari Bereksplorasi, halaman 33 dan 34 tentang proses pembentukan minyak bumi. Bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Berdasarkan teori duplex, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasikan sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Jadi, agar lebih mudah dipahami, proses pembentukan minyak bumi menurut teori duplex adalah sebagai berikut. Jasad renik terbawa oleh air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut. Nah, di situ akan diproses jutaan tahun dan terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu, jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak gas. Selanjutnya, akan terakumulasi pada batuan kedap atau trap, dan gas alam, minyak bumi, air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembentukan minyak bumi? Faktor utama yang akan merubah fosil menjadi minyak bumi yaitu temperatur di dalam tanah atau temperatur di sekeliling fosil. Fosil tidak akan berubah menjadi hidrokarbon apabila temperatur di sekitarnya kurang dari 65 derajat Celcius, tetapi apabila temperatur di sekitarnya berada di atas 260 derajat Celcius, maka kemungkinan besar hidrokarbon akan terurai sehingga menghasilkan minyak bumi. Sedangkan 3 faktor penting yang memungkinkan fosil mengalami tekanan dalam jumlah besar dan mendapatkan suhu tinggi kemudian berubah menjadi minyak bumi yaitu 1. Faktor bebatuan asal atau source rock karena minyak mentah berada pada batuan tersebut. Biasanya batuan ini disebut juga sebagai batuan induk. 2. Terjadi perpindahan atau migrasi hidrokarbon dari bebatuan asal menuju ke beban reservoir atau reservoir rock, umumnya head sandstone atau limestone yang berpori-pori atau porous pada reservoir memiliki ukuran yang cukup untuk menampung minyak bumi. 3. Terjadi jebakan atau entrapment geologi sebagai akibat dari pergerakan dari dalam bumi. Pergerakan ini bisa berupa gempa bumi atau erupsi gunung Merapi. Jebakan geologi juga bisa terjadi karena erosi oleh air dan angin secara terus-menerus sehingga menciptakan suatu ruangan di bawah yang akan menjadi jebakan hidrokarbon. Apabila jebakan ruangan tersebut dilapisi impermeable, maka hidrokarbon akan tetap diam di tempat dan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Kesimpulannya adalah ketiga faktor tersebut memiliki peranan penting agar fosil mendapatkan suhu yang tinggi dan tekanan yang besar di sekelilingnya sehingga menjadi minyak bumi. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa terbentuknya minyak bumi sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Apabila suhu dan tekanan rendah, maka tidak akan menghasilkan minyak bumi. Sebaliknya, bila suhu dan tekanan di sekitarnya tinggi, maka memungkinkan terbentuknya minyak bumi. Mengapa gas alam dapat ditemukan bersama minyak bumi? Minyak bumi dan gas alam terbentuk selama jutaan tahun dan terbuat dari bahan organik yang terdekomposisi. Biasanya dari mikroorganisme laut purba seperti alga serta plankton yang terkubur pada lapisan pasir dan batuan. Lalu, lapisan lumpur, pasir, batu, materi tanaman, dan hewan terus bertambah dan mengalami tekanan dan panas dalam lingkungan anaerob yang menjadikan berubah atau bertransformasi menjadi minyak dan gas alam. Karena proses bahan pembentukannya sama, maka tempat ditemukannya gas alam dan minyak bumi biasanya sama atau setidaknya saling berdekatan. Minyak bumi dan gas alam ini akan berimigrasi melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras. Perbedaan dari gas alam dan minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas alam terutama terdiri dari senyawa hidrokarbon pendek, yaitu metana,
atau CH4 hingga pentana atau C5H12. Yang kedua, sebaliknya, minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon panjang, mulai dari heksana atau C6H14 ke atas hingga senyawa dengan puluhan atom karbon. Apa saja senyawa-senyawa yang terkandung di dalam minyak bumi? Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana. Sedangkan sisanya adalah sikloalkana, senyawa aromatik, dan unsur organik dan mineral. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Tabel komposisi minyak bumi. Jenis senyawa hidrokarbon. Persentase 90-99%. Contoh, alkana, sikloalkana, dan aromatis. Senyawa belerang 0,1-7%. Contoh, tioalkana, RSH, alkanatiol, RSH. Senyawa nitrogen 0,01-0,9%. Contoh, pirol. Senyawa oksigen 0,06-0,4%. Contoh, asam karbosilat, RCOOHO. Jenis organologam. Persentase sangat kecil. Contoh, senyawa logam nikel. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan dari buku paket Intan Pariwara, Mari Bereksplorasi, halaman 40 yang membahas tentang bensin sebagai bahan bakar. A. Faktor apakah yang membedakan mutu bensin? Mutu bensin dinyatakan dengan angka oktan, di mana penentuan nilai oktan tersebut akan diuji di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisien pembakarannya dengan bensin standar. Semakin besar angka oktan, akan semakin bagus pula mutu bensin tersebut. Faktor yang membedakan mutu bensin adalah kandungan isoktana dalam bensin yang dikenal dengan angka oktan. Semakin banyak komponen isoktana, maka semakin tinggi angka oktan dan artinya semakin bagus mutu bensinnya. Bagaimana hubungan bilangan oktan dengan mutu bensin? Komponen yang terdapat dalam bensin yaitu isooktana dan N-heptana. Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan saat mesin terbakar. Apabila bilangan oktan bernilai 100, maka bensin tersebut memiliki nilai yang sama dengan nilai isooktana. Sedangkan apabila bilangan oktan bernilai 0, maka nilai tersebut sama dengan N-heptana. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan bilangan oktan dan kualitas bensin yaitu semakin besar nilai tekanan oktan, maka semakin bagus juga kualitas mutu bensin yang dihasilkan. Apa saja gas-gas yang dikeluarkan kendaraan bermotor? Pembakaran mesin berbahan bakar akan menghasilkan berbagai kandungan seperti nitrogen, karbon dioksida, uap air, oksigen, nitrogen oksida, karbon dioksida, debu, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan partikulat lainnya. Tidak semua gas yang terkandung dalam asap kendaraan bermotor bersifat berbahaya, tetapi beberapa di antaranya bisa menyebabkan kematian pada manusia dan bisa merusak lapisan atmosfer. Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan kendaraan bermotor diantaranya A. Karbon dioksida atau CO2 merupakan emisi rumah kaca yang menyerap dan menahan panas dan berperan besar dalam pemanasan global serta perubahan iklim yang terjadi sekarang. B. Karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berbau dan berwarna tetapi bahaya karena dapat terikat pada hemoglobin sehingga akan mengurangi kadar oksigen dalam jantung dan menyebabkan manusia mati lemas kalau terhisap dalam jumlah yang banyak. C. Hidrokarbon atau HC biasanya terbentuk dari partikel hidrogen dan karbon yang berasal dari bensin atau benzena yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Misalnya orang yang sering menghirup bensin bisa terkena kanker tenggorokan. Selanjutnya adalah D. Oksida nitrogen atau NOx adalah sebutan-sebutan umum untuk mononitrogen oksida NO dan NO2 atau nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara pada saat pembakaran, terutama pada suhu yang tinggi.
Dalam polusi udara, NOx merupakan salah satu pencemar udara yang beracun dan mempunyai efek membahayakan bagi lingkungan, baik terhadap manusia, hewan, maupun tanaman. Bila gas nitrogen oksida atau nitrogen dioksida cair mengenai kulit atau mata, hal itu dapat menyebabkan iritasi dan terbakar. Terakhir, oksida belerang SOX terdiri atas sulfur dioksida SO2 dan sulfur trioksida SO3. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur yang terdapat dalam bahan bakar minyak. Gas ini dapat menyebabkan terjadinya polusi udara, hujan asam, dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh maupun menurunkan produktivitas tanaman. Jelaskan hubungan gas emisi kendaraan dengan kesehatan dan pemanasan global. Hubungan gas emisi kendaraan dengan kesehatan. Gas buang atau emisi dari kendaraan, atau yang lebih dikenal sebagai asap knalpot, adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Gas emisi tersebut ternyata bersifat karsinogenik, yang mengandung dua zat kimia berbahaya yaitu benzena dan timbal, di mana dua zat tersebut berbahaya bagi kesehatan dan bisa menyebabkan anemia dan kerusakan pada saraf dan otak. Selain itu, dampak buruk dari paparan gas emisi tersebut juga dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia karena mengandung CO atau karbon monoksida, serta debu hitam yang dapat menyebabkan asma, bahkan memicu kanker paru-paru. Hubungan gas emisi kendaraan dengan pemanasan global. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak besar seperti perubahan iklim yang tak menentu yang dapat mengakibatkan banjir, kelaparan, hingga ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, jika dibiarkan terus-menerus, emisi karbon juga bisa mengakibatkan suhu udara meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif emisi kendaraan bermotor? Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif emisi kendaraan yaitu 1. Jika jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, sebaiknya kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki dapat menghemat biaya, karena tidak mengeluarkan biaya membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan. 2. Lebih memilih menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, dan sebagainya untuk mengurangi volume kendaraan dan emisi gas yang dihasilkan setiap harinya. 3. Melakukan penghijauan atau menanam pohon di sekeliling jalan kota-kota agar dapat memproduksi oksigen O2. Menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, sel bahan bakar, biogas, bioetanol, dan biodiesel. 5. Penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan bermotor sehingga dapat mengubah gas buang seperti CO, karbon monoksida, dan NOx, oksida nitrogen, menjadi gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. 6. Penggunaan EFI, Electronic Fuel Injection, pada sistem bahan bakar kendaraan sehingga akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi dan polutan. Sekian dari kelompok 3, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.